Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hey, yo, Shalom princess and princesses! How are you today? Awesome, incredible, yes! Awesome kids, yes I am. Wah, awesome kids, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa semua. Wah, akhirnya kita bertemu lagi ya untuk beribadah di minggu ini. Wah, Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Apakah adik-adik Awesome Kids semua menjaga protokol kesehatan? Protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Apa yang pertama? Yang pertama apa? Rajin cuci tangan. Terus apa lagi? Yang kedua, rajin makan sayur dan buah-buahan, betul. Yang ketiga, apalagi adik-adik? Rajin apa? Menggunakan masker dan menjaga jarak adik-adik. Apakah di hari-hari ini kita sudah melupakan protokol kesehatan? Tidak adik-adik, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya adik-adik ya. Meskipun COVID sekarang angkanya sudah mulai menurun, tapi supaya kita dapat menjaga diri kita supaya tetap sehat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita ya adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk beribadah? Wah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati ibadah ini Tuhan, kiranya Kau yang selalu berkati setiap pujian penyembahan dan setiap aktivitas ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami, lindungilah kami semua Tuhan. Pada hari ini kami juga tidak lupa untuk berdoa Tuhan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, awesome kids. Wah, hari ini kita akan mulai untuk beribadah. Kita mau apa sih hari ini?
mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, Karipka mau tanya sama adik-adik semua. Adik-adik masih ingat tidak ya? Tema kita hari ini tentang apa adik-adik? Tentang apa? Roh Kudus yang mengingatkan kita. Coba sekali lagi ikutin Karipka. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ikutin gerakan Karipka ya sambil bicara ya. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Apa sih maksudnya Karipka Roh Kudus yang mengingatkan kita? Artinya adik-adik, Roh Kudus itu ternyata dapat mengingatkan dan menuntun kita dalam setiap aktivitas kita. Nah, tentunya kalau sudah Roh Kudus yang menuntun, berarti harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Sehingga adik-adik ketika kita sudah melakukan hal yang salah, Roh Kudus dapat mengingatkan kita bahwa itu salah dan kita bisa segera untuk bertobat atau meminta ampun sama Tuhan. Itulah gunanya adanya Roh Kudus di dalam hati kita adik-adik. Supaya apa ya adik-adik Roh Kudus menuntun kita? Supaya kita tidak tertipu oleh atau tipu daya iblis adik-adik. Nah, itulah gunanya adanya tuntunan Roh Kudus. Caranya bagaimana Karipka? Caranya adalah kita harus sering baca firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus rajin berdoa, berbicara sama Tuhan, berkomunikasi. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus rajin-rajin menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk itu kita harus bersukacita. Dan kita harus menerima berkat-berkat Tuhan dengan adanya tuntunan Roh Kudus. Yuk, mari semuanya kita nyanyi lagu Karena Tuhan Sayang Padaku. Semua tahu lagunya? Mari kita terima berkat Tuhan yang penuh. Let's go awesome kids. Let's go awesome kids. Mari semua nyanyi bersama-sama dengan Karipka. Yuk semuanya terima berkat Tuhan. Yang terima berkat Tuhan harus bersukacita ya nyanyi ya. Let's go. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati,
Semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku, bagi diriku. Yuk terima berkat Tuhan. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your love in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Lead and bridle in my flesh, gently you lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. Oh, you're so kind, so good and faithful too. Lead and bridle in my flesh, gently you lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit,
Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Maria ketemu sama adik-adik kembali di ibadah online Awesome Kids. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, dengar-dengaran. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tema firman Tuhan minggu ini adalah Roh Kudus mengingatkan kita. Diambil dari Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Kita buka ya adik-adik Alkitab kita. Adik-adik yang sudah bisa baca, bareng-bareng yuk kita baca. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama atau papa untuk membacakannya. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kak Maria mau bertanya adik-adik, siapa di sini adik-adik yang pernah lupa? Biasanya lupa apa ya? Kak Maria kasih inget ya, kalau adik-adik lupa makan, apa yang akan adik-adik rasakan? Pasti perutnya akan terasa sakit ya, akan mengalami sakit mah namanya. Kalau adik-adik lupa mandi, akan apa? Wah, jadi bau ya adik-adik. Kalau adik-adik lupa gosok gigi, pasti gigi adik-adik akan apa? Bolong. Nah, satu lagi, kalau adik-adik atau mama lagi memasak, lupa matiin kompor kalau udah selesai, apa yang terjadi adik-adik? Iya, maka akan terjadi kebakaran. Nah adik-adik, berarti boleh nggak kita lupa? Nggak boleh ya, karena itu kalau kita lupa nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini Kak Maria mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan adik-adik dengan cara apa ya? Roh Kudus biasanya mengingatkan adik-adik dengan cara mungkin bisa memakai mama atau papa atau siapapun untuk menegur adik-adik kalau adik-adik punya salah. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan adik-adik kalau adik-adik punya salah atau adik-adik berdosa. Roh Kudus mengingatkan adik-adik untuk bertobat dan juga
untuk tidak melakukan lagi. Jadi adik-adik, Roh Kudus bisa mengingatkan kita di dalam segala hal, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam kerohanian kita. Seperti kalau adik-adik lupa berdoa, adik-adik, Roh Kudus pasti ngingetin adik-adik untuk berdoa. Kalau adik-adik lupa membaca Alkitab, Roh Kudus juga pasti mengingatkan adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik, jangan lupa juga ya, selalu menjadikan Roh Kudus sahabat terbaik kita. Ketika kita jadikan Roh Kudus sahabat terbaik kita, Roh Kudus bukan hanya memimpin kita, tapi juga selalu mengingatkan kita supaya kita selalu ada di dalam kendalinya Tuhan, di dalam penyertaannya Tuhan. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan minggu ini. Ibadah hari ini udah selesai adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang Roh Kudus yang mengingatkan kami. Roh Kudus, ingatkan kami ya selalu, sehingga setiap harinya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan juga. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami, agar Tuhan pakai untuk selalu memberitakan firman Tuhan dan kebenarannya. Tuhan berkati Awesome Kids dan juga kakak-kakak trainer, agar terus Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau adik-adik ada permohonan doa atau ada kesaksian, adik-adik bisa menuliskan dan mengirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke alamat email di bawah ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Adik-adik bisa share setiap firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, sehingga orang lain atau saudara adik-adik, teman adik-adik juga diberkati Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram glow.awesomekids. Adik-adik bisa mendapatkan informasi kegiatan Awesome Kids yang adik-adik butuhkan. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah di Awesome Kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.